Oke, perkenalkan nama saya Felicita Yujin Sugianto Putri dengan NIM terakhir 163. Saya di sini akan mempresentasikan untuk judul saya, yaitu saya memilih pendidikan kewarganegaraan dan karakter berani bersikap inklusif. Untuk awal-awal, untuk pendahuluan, saya itu berpikir bahwa Indonesia itu memiliki keragaman suku, budaya, dan juga sosial yang luas gitu, karena Indonesia itu kan tidak hanya satu pulau saja, tetapi memiliki banyak pulau, sehingga memiliki semua keberagaman tersebut. Karena keberagaman ini menurut sikap inklusif untuk memelihara persatuan nasional itu sangat penting. Kenapa? Karena karakter inklusif sendiri itu adalah sifat dan sikap yang terbuka untuk menerima, menghargai, dan melibatkan semua orang tanpa memandang perbedaan latar belakang, terus juga kemampuan dan status. Seseorang dengan karakter inklusif ini berupaya untuk menghilangkan hambatan dan diskriminasi gitu, serta menciptakan agar lingkungan itu aman dan memiliki rasa kepemilikan. Dan landasan hukum dan Pancasilanya dalam karakter inklusif dan inklusif ini sendiri itu ada di satu, yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga persatuan Indonesia. Kenapa? Karena kemanusiaan yang adil dan beradab itu sesuai dengan karakter ciri-ciri orang yang memiliki karakter inklusif ini. Sama juga di persatuan Indonesia yang kita bahas tadi di awal, yaitu memandang perbedaan itu tetap sama gitu. Terus ada yang kedua itu sesuai undang-undang, yaitu 1945 dengan pasal 27 ayat pertama menegaskan kedudukan warga negara itu sama di depan hukum. Jadi tidak ada yang berbeda, ya tetap sama seperti nilai-nilai karakter inklusif itu sendiri ya. Dan juga ada tetap di pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Itu sama saja, tidak ada perbedaan lagi, karena karakter inklusif tadi itu menerapkan bahwa tidak adanya perbedaan. Untuk yang ketiga itu ada UU dari nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan juga pasal 3 dari ayat 1 sampai 3. Dan ada juga di pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, serta berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dan manfaatnya sendiri karakter inklusif ini tuh apa sih? Yaitu di sini tuh aku risetnya menemukan ada 5. Untuk yang pertama itu untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan damai dengan saling menghormati keberagaman gitu. Dan untuk yang kedua, memperkuat persatuan nasional sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, agar setiap warga merasa diikut sertakan dalam kehidupan berbangsa. Ya karena itu tadi ya, memperkuat persatuan, karena kesatuan itu merupakan hal yang paling harus kita jaga, karena kita sendiri Indonesia itu karena beragam tadi itu yang dari awal kita bahas, yaitu seperti banyak banget perbedaan karena kita sendiri juga bukan pulau yang kesatuan juga. Terus yang ada yang ketiga, mencegah konflik sosial dan diskriminasi agar ya tidak terjadi adanya perpecahan gitu, agar meningkatkan juga keadilan sosial dan masyarakat. Keempat, mendorong partisipasi aktif semua lapisan masyarakat dalam pembangunan sosial. Nah, ini tuh maksudnya semua orang, yaitu semua orang Indonesia itu harus ikut, tetap harus ikut berpartisipasi dalam hal apapun itu. Seperti contohnya kita sehari-hari itu kayak pemilu contohnya paling umum, terus juga gotong royong itu yang selalu dikatakan dan selalu ada di pelajaran PKN. Untuk yang kelima, sesuai tujuannya itu Pancasila, inklusivitas membantu tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya benar, Pancasila sendiri itu
kelima dasar Pancasila itu sendiri sudah mencakup inklusivitasnya itu sendiri. Terus beberapa contoh penerapan karakter inklusif gitu, ada yang pertama, penerapannya itu di lingkungan sekolah atau universitas. Nah, contohnya ini seperti belajar kelompok, campuran dari berbagai suku dan juga agama, seperti dialog antar teman, kegiatan sosial, melibatkan siswa berkebutuhan khusus gitu. Jadi tidak ada yang terpisah, tetap sama, diperlakukan sama, tidak ada diskriminasi di hal tersebut. Terus ada juga yang kedua itu di masyarakat ya, penerapannya itu yang di masyarakat tuh contohnya seperti tadi yang saya katakan tuh gotong royong, terus yang melibatkan warga, lintas kelompok seperti ya kampanye tadi ya, sama seperti pemilihan umum juga. Terus kayak contoh anti diskriminasinya itu adalah keterlibatan dalam kegiatan bakti sosial. Untuk yang ketiga itu ada kebijakan pemerintah ya, seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa undang-undang yang memang ya itu adalah sebuah inklusivitas dari beberapa cakupan gitu. Terus untuk kesimpulannya itu adalah karakter inklusif itu sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang inklusif dan konstitusi. Nah, maksudnya itu mengapa Pancasila? Karena tadi saya sudah bilang kalau 5 dasar Pancasila itu sudah mengartikan bahwa kita itu harus ketidakadanya diskriminasi itu, dan juga Pancasila sendiri kan dasar negara yang dimana membantu untuk Indonesia ini memiliki dasar-dasar gitu agar pencapaian yang selama ini Indonesia inginkan tercapai gitu, dan untuk mengatur juga sebuah negara itu untuk diatur gitu, karena namanya sendiri adalah dasar, yaitu fundamental gitu. Terus juga kesimpulannya tuh dengan pendidikan kewarganegaraan juga ini, karena ini adalah kewarganegaraan juga, dibahasnya juga dari kewarganegaraan, itu sangat berperan sangat krusial untuk menumbuhkan keberanian untuk bersikap inklusif dan toleran pada generasi muda ini, terutama untuk generasi saya dan juga kakak tingkat dan adik tingkat. Dengan karakter inklusif ini memudahkan untuk generasi muda memperkuat persatuan dan keadilan sosial bangsa sesuai amanat yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Dan mahasiswa sendiri itu diharapkan mengimplementasikan nilai-nilai inklusif ini dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil, dan harmonis. Tidak hanya di masyarakat, tapi juga di lingkungan sekolah kita ya, kayak lingkungan kelas juga itu harus, karena tidak ada yang namanya kami itu diajarkan hal-hal yang negatif, pasti harus yang positif, karena hal yang positif itu membuat kita lebih bisa menyelesaikan banyak hal masalah, dan juga terjalannya sebuah pertemanan, dan berjalannya sebuah kebersamaan. Pokoknya tidak ada yang namanya menjadi kita tuh ada sendiri-sendiri, dan tidak ada hal diskriminatif setidaknya. Dan itu saja dari presentasi saya, dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih Ibu.